Welcome to Tripods, Troya Tribes Podcast. Selamat datang di Tripods bersama tamu gentayangan maksudnya legendaris, mungkin bisa saya kenalan nanti bersama saya host junior Sanu. Tepuk tangan dong. Aku mau tanya, itu lagu apa tadi kok cuma secuplik kayak gitu? Lagu apa? Udah mas, Juga jelasin tadi itu sempat menyanyikan lagu sebuah lagu itu sih, cuplik itu apa tuh? Itu sebuah lagu, sebenarnya spoiler ya itu. Oh, spoiler ya. Spoiler. Tapi Judulnya boleh. Boleh. Nanti apa sekarang? Nanti aja. Oke. Ini kembali lagi bersama Tripods ya. Di sini kita kedatangan tamu bener-bener yang mungkin ditunggu-tunggu oleh masyarakat khalayak dunia alam semesta. Perbulan. Kenalin, mungkin tamu kita langsung kenalan satu-satu ya. Mungkin kenalin dari kotak suaranya dulu. Kotak suara itu apa sih? Apa kotak pos? Ketawa! Kotak suara itu apa sih? Apa atau apa gitu? Bisa jelasin dong. Yang jago dong yang ngomong. Jago dong Mas Doni. Enggak Mas Doni. Siapa? Oh, kotak suara itu terbagi jadi 5 bentukan embrio dari kandungan ibunya masing-masing. Jadi kotak suara itu sebenarnya sebuah nama yang ditemukan oleh Bang Ucok waktu dia jalan-jalan ke warung katanya. Bisa dijelaskan. Waktu itu dia jalan-jalan ke warung terus bisa dilanjutkan oleh Bang Ucok lanjutkan. Bang Ucok jalan-jalan ke warung. Lanjutkan enggak? Lanjut. Lempar bahannya sangar ya jalan-jalan ke warung tadi. Kacau. Lanjut ke warung. Enggak, kotak suara itu cuma sih kemarin definisikan untuk tempat aja sih. Tempat untuk bersuara aja, kayak nampung suara, nampung saran dan kritik kayak gitu itu. Itu aja sih dari kemarin sini. Sama pemerintah itu. Kotak pemilu itu Mas. Oh, oke ya. Tapi nggak apa-apa, nanti saat di search itu emang keluarnya itu. Kotak suara. Kotak suara kardus. Ya. Jadi kotak bener-bener cuma kotak ya, Mas. Dari pertama itu cuma kotak, nggak bulat. Enggak. Kenapa? Pengennya kotak aja. Biar kelihatan tegas aja Mas. Ujung-ujungnya tuh runcing gitu. Mungkin lebih filosofi, menurut saya yang lebih filosofi yang lebih mengena mungkin yang bahasanya lebih filosofi kayaknya Mas Limon. Mungkin dia Oke, lebih Mas Limon ya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saya. Sama-sama. Bisa saya jelaskan untuk apa sih filosofi dari kotak suara itu tadi? Ya. Kotak di sini yang dimaksud adalah kotak. Ya, Ya tahu ya, definisi kotak itu kan ya ada 4 persegi, ada sudutnya. 4 Jumlahnya persegi. berapa saya kalau ngitung-hitungan saya masih minim lah. Intinya Saya juga kotak itu sebuah wadah untuk menampung. Di sini ada 5 karakter dengan sifat dan kepribadian masing-masing ditampung jadi satu supaya timbullah ide kreatif berupa suara, audio. Ya di sini yang dimaksud adalah musikalitas kita
supaya bisa diterima oleh halayak atau publik secara umum begitu. Hayalah. Iya, halayak. Hayalah. Iya. Hayalah sholat. Begitu kira-kira. Jadi dari filosofinya udah mengenal banget ya kalau ini tuh pemusik ya, bukan perkumpulan pemulung atau segala. Semoga sih diterimanya. Itu sampingan. Iya. Atau mungkin kalau mungkin dari kita ya, kalau ada kesulitan ekonomi mungkin larinya ke situ juga mungkin bisa. Salah satu alternatif lah kira-kira gitu. Jadi saya itu juga menjebol filosofi dari kotak suara sebagai ya kalau kotak suaranya nggak mumpuni ya pemulung tadi. Iya, gitu. Oke, baik. Oke. Cukup menarik sih ya teman-teman. Oke, tepuk tangan dulu. Oh iya. Mungkin aku pengen kenalan satu-satu lah. Masa kalau ada yang ngefans gitu nggak tahu namanya, cuma asal tunjuk kan nggak tahu juga kan. Coba dari Mas yang paling diem kan Mas Ino. Mas Limon. Ya, Oh, Limon. ya. Oke. Nama saya Limun. Limun. Panggilannya sih, kalau nama aslinya Limun aja lah ya. Saya blur aja untuk nama asli saya. Dulu ngidam jeruk ya. Bukan. Dulu ceritanya kenapa bisa dipanggil Limun itu karena pada saat saya masih sekitar sekolah usia sekolah gitu dulu sekitar SMA ya. Itu dulu kita cari buah-buahan itu susah, Mas. Wow. Ya. Untuk asupan vitamin C terutama kita cari buah yang vitamin C-nya kandungannya lebih banyak. Ya. Itu yang di pasaran kan cara umumnya ada jeruk, ada apel dan sebagainya. Saya nggak mau yang mainstream seperti itu. Oh gitu. Saya yang anti mainstream. Oh. Carilah Limun. Itu Anda belum lahir. Tapi kalau udah menentukan nama sendiri, Ya itu pengen saya sih seperti itu. Saya pengen yang anti mainstream aja. Oke, tepuk tangan untuk Mas Limon. Masuk lah. Masuk apa? Masuk bola anak ben koplak. Oke, lanjut untuk Mas. Oh, saya Andi. Oh, tadi belum sebagai apa loh? Oh iya, saya ini Di pegang ini aja sih, alat musik bass. Petot. Enggak, Kadang-kadang dipetik aja dipetot sih, ya? kadang dipetot. Oh, iya. Tapi seringnya dipetik aja. Oke, siap. Jadi bisa ya besok kalau ada orang bahas petot bisa. Iya, insya Allah. Oke, siap. Oke, lanjut. Oh, Mas. Oh, saya Mas. Om aja. Pak. kakak. Oke, Kakak. Silakan. Saya Andi. Andi, Pak. Itu aja, ya. Kak Andi, dari mana coba? Wah, tadi Mas Timun panti ya, Mas? Ya dari rumah saya ke sini Oke. ngobrol-ngobrol dah gitu aja. Oke. Pegang apa, Mas? Ini Di gitar. kotak Gitar. Oke, gitarnya cuma satu ya di kotak ya? Enggak 7 apa? 16. Besok lah coba ya. Ya bisa 7 kalau V-nya pas. Oke, gitu. siap. Lanjut. Ah, ini yang mungkin ditunggu-tunggu para teman-teman. Iya, siap. Oke. Ini vokalis pasti. Soalnya Beda sendiri. Kita sendiri. enggak juga sih. Enggak ya? Itu dari sebuah firasat yang dari awal saya rasakan. Oh iya. Oh iya juga bagus banget sih Kalau soalnya. menurut Mas Anto sendiri gimana itu? Kok bisa sih terbentuk kotak suara seperti Oke, itu? Kan menurut Mas saya Anto- ya, kalau saya itu ya kan awan takon apa ditakon. Sik. Salah hostnya ya. Mbak, ini Mbak siapa Mbak? Mbak Kak Bule. Budi. Adik dong. Oke. Calon tante. Kakak. Ya. Nama saya Marsha. Marsha. Keren ya, lucu. Imut ya. Oh enggak pakai kerudung yang di kotak. Terus kejar-kejaran sama beruang ya. Insya Allah. Sebagai Mana mestinya? vokalis jelas. Bagaimana Bisa, Vokalis. jelas. Kalau semisal kotak suara nggak ada vokalisnya itu jadi gimana ya? Bisa Jadi bayangin kotak nggak? pemilu jadinya. Kotak pemilu tetap Iya. kotak pemilu. Oke. Coba intro 1-2 bait Mbak. Aduh, baik. Suaranya tonjolin dong. 1, 2, 1. Iya, dong. Coba Mbak. Pakai musik. Oke, Ah. oke. Apa ya? Apapun, coba. Masnya request apa? Request apa? Indonesia Raya. Indonesia Raya. Oh, belum bisa. Ada lagu lain?
Pancasila. Lagu barat. Oh, dia belum lahir. Lagu barat Lagu mana? barat yo. Lagu Kulon Progo lho, Bro. Yang ini. Barat. Ini aja. Where's my mind? Enggak pakai gitar loh. Where's my mind? Tanpa musik aja udah membuka hati saya. Masnya ngerti tadi ya? Artinya apa? Ngerti, paham, Artinya. paham, Bahasa paham Inggris, saya. bahasa Inggris paham. Pasti paham lah ya, Saya udah pernah kuliah. udah luar kepala itu tadi ya. Di luar Udah negeri paham. juga. Kira-kira maksud lagunya apa kira-kira Mas? Bahasa Inggris kan. Sebuah kotak Sebuah kotak yang mengandung suara. suara. Bener, Mbak? Oke, benar. Oh iya iya. Oke, tepuk tangan. Mungkin itu tadi teman-teman sebuah penampilan dari Mas Anu ya. Anu boleh. Anu ya. Kok jadi saya nanti dong. Kok masnya keruk kemeringat? Ini mau gojekanku Mas. Oke, lanjut ya Mas. Mbak, Mas, ini mungkin ada sedikit. Ini nggak ditanyain siapa namanya. Ya Allah, kali. Lanjut. Saking kok kayak gitu. Topiknya soalnya banyak yang harus kita bahas. Dendam itu mau. Mas, kita mau kerjakan rekaman. Oh iya, Doni Mas, ya kebetulan saya main keyboard di Ngencrung. kotak suara, kalau ngencrung sithik. Nggih, kira-kira seperti itu. Oke, keyboard. Iya, keyboard. Yang dipetik. Yang dipetik, yang diurut, ya toh? Nah, iya, kira-kira seperti itu. Saya Ucok. Oh, yang tadi disebut ke pasar tadi, warung. Bukan. Oh, bukan juga. Saya lari ke pantai. Belok ke hutan. Bacakan saja gelas. Sing tau lah. Iya. Garing. CK. Pegang drum. Iya, Soalnya dramis saya saya, malah dramis. drum. Dramis saya. Oh, benar. Oke, dramis. Oke, terima kasih ya. Udah tadi. Belum tak tutup Mas. Oh, ini masih banyak topik yang kita bahas. Jadi teman-teman mungkin kepo-kepo dengan kotak suara bisa nanti bisa lebih mendalami lagi dengan lirik. Mungkin ada alamat atau IG atau apa yang bisa ini. di Ada di sini bawah ini. mungkin ya, Ya. apa alamat yang bisa nanti teman-teman kalau ada yang kepo sama jenengan itu lewat apa? Jalan apa itu? Ini jalan Lewat kantor pos. Oh, ngerti alamatnya. Ada. Omae dhewe ngerti. Hubungi apa gitu? Apa hubungi saya aja ya? Ya udah hubungi saya aja. Bisa. Gampang ya. Oke, lanjut. Kotak suara ini terbentuk dari kapan? kemarin. Kemarin. Paman datang. Serius loh. Aku Pamanku dari desa. Jadi kotak suara itu dulu sekitar tahun 2000. 2000. Iya, tahun 2000 kakek-kakeknya Marsha ini sudah mulai main band dulu zaman tahun 2000. Iya, kakek. 2001, 2002 kakek-kakek. Kaprol. Iya. Oh, dengannya kakek. Sempat ngeband dulu dari tahun 2001, 2002, 2003. Terus akhirnya dulu Marsha Aca masih kecil, masih dimarahin mamahnya. Saya brio tadi. Tadi. Mana Seangkatan. Sak zigot. Jadi kita dulu kebetulan di rumahnya Aca itu ada studio musiknya. Jadi kita dulu berempat masih main band dulu. Oh, ini emang saudara toh? Gimana? Saudara. Ya, Dijadikan saudara pada saudara seiman. Iya. 1 2 3 4. Iya, Lima? kita dulu 5. limun. 5-nya enggak dihitung. Oh iya 5 limon. Jadi Tepuk tangan dong. I love you. Lanjut itu tadi. jadi dulu 2006 kita sudah ngeband tuh, terus pada akhirnya punya kesibukan masing-masing nih. Setelah sekitar 15 tahun berikutnya, jadi nanti angka musiknya rada merana kayak ya musiknya. Setelah 15 tahun akhirnya kita berjumpa lagi, dijumpakan lewat grup WhatsApp, dan saat itu Rani. iya, saat itu kita juga sempat peluk-pelukan, tangis-tangisan. Enggak cium-ciuman tuh. Cuman enggak. Enggak apa-apa Saat juga itu sih. Andi, yuk kita ngumpul lagi. Nah, ternyata si Andi ini masih sering nyanyi sama si Marsha di rumahnya Aca. Main gitar bukan nyanyi. Dia nggak bisa nyanyi gitu. Oh iya, Aca yang nyanyi. Ya, Aca yang nyanyi. Terus akhirnya disitulah kita dikumpulkan lagi di rumahnya Marsha lagi. Terus kebetulan ya udah kita coba lagi
proyek yang 15 tahun lalu sempat tertunda. Oh, jadi dulu udah berangan-angan ya? Sudah punya proyek itu, semua sudah siapkan. Ternyata karena ada sesuatu hal something and anything, yes, oke. Okay. What's wrong? No problem. Oke lah, yes. Welcome loh. Dan akhirnya kita untuk sepakat lagi, kita untuk kumpul lagi untuk mewujudkan mimpi yang tertunda. Wow. Roto tepuk tangan Wah. lagi. Jadi emang udah berangan-angan dari baru dari 2015. 2005. 5. Ke 2021, Oh. sekitar 15 tahun, 16 tahun. Kalau Kita dipisahkan ruang dan waktu. 2020 baru setahun ya kalau dihitung Masehi ya. Iya. Oke. Oh, mungkin lagi sibuk apa ini teman-teman? Mungkin ada yang masih sekolah atau mungkin ada yang masih ngajar atau apa? Bisa satu-satu dari Mas Limon. Kan tadi dari speed dan mulung. Itu kan kalau terpaksa ya. Ya, itu alternatif ya. Alternatif. Kalau dari saya ya kesibukan ada pekerjaan. Jangan lemes, Pak. Kita semangat. Saya kebetulan bekerja di salah satu asosiasi lah gitu ya. Asosiasi itu. Terus kebetulan saya juga masih sering ngamen juga. Oh, oke. Di kafe. Berapa ya Mas kalau ngamen sehari itu? Kalau sehari tergantung ini Mas. Seberapa banyak receh yang bisa saya dapatkan itu tidak bisa di. Kalau nggak ngasih gitu Mas minta nggak? Mau minta itu nggak enak Mas. Minta Mas. Karena gini Mas, saya ya Kak, Itu alternatif sifat juga. orang Jawa sih nggak enakan gitu loh Mas. Oh, belum pernah nyoba. Belum iya. Coba. Takut saya Mas ya. Nah, bisa. Bisa ya. Bisa. Nggak ngasih minta. Kalau tetap nggak dikasih gimana? Ya mungkin ya tetap diminta itu tadi. Tetap diminta lagi sampai dikasih ya. Mungkin ya itu alternatif kalau Nanti nggak risi ya? minta. Kalau mungkin mereka juga punya apa ya naluri jadi pengamen, mungkin dia juga merasakan sih. Betul. Mesti ngasih. Masih Kalau aku ngasih. mesti ngasih. Mesti ngasih. Ya wis. Terima kasih. Terima kasih ya, Mas. Jadi ngamen tadi ya? Iya masih. Kalau Mas Andi sebagai musisi dari gitaris itu. Maksudnya kepiye? Aku mau apa sih? Musisi dari gitaris Gimana maksudnya? Jangan Maksudnya nervous, sebagai nervous. gitaris juga kan. Nah, mungkin di luar ada kesibukan apa gitu. Tetap berkutat dengan musik sih. Oh, Gitu. apa-apa pakai musik. Iya, ya? apapun Pakai masak tak kasih gitarin. Ada orang yang masuk goreng tak datengin tak gitar. Yo ngamen ya. Ngamen. Ngamen tapi gitaris. Iya. Gitaris tapi Ngamen. gimana aja. Mm-mm. Oke, bagus juga sih Mas. Jadi mungkin Mas Limon Iya. solusinya bisa berkolaborasi. Udah. Tapi ngamen Iya. belum kan? Ngamen ada sih. Coba itu loh, saya punya rekomendasi tempatnya. Gimana Mas? Itu di daerah Nah, Mas. Ring Road Utara. Ya, ya. Daerah itu strategis banget kalau buat ngamen. Oh. Jadi itu nanti Mas Limon itu bisa. Itu ya? Itu Itu punya Pak siapa itu? Pak Siapa ya? Belas. Pak Tolek. Pak Rikon. Yang satu ngamen, yang satunya muter nganu ya. Nah, kan cocok ya. Oh Itu iya. pendapatan saya pernah punya. Ini curhatan. Ya, juga lah. Ada teman sih Mas itu Oh, jadul gitu. itu juga saya pendapatannya lumayan Mas. Saya ini MC atau pengamen Mas? Apapun bisa. Pendapatan jadul di sana sih Mas itu lumayan, bener-bener bisa buat ngangsur beat. Coba. Ngasur ya, bisa ngasur. Ini inspiratif sekali loh. Nah. Tadi katanya itu Itu sejak tahun berapa Mas bisa Itu ngangsur? ngasurnya 20 tahun. Oh, Itu berapa lama? menurut saya pendengaran saya, Mas. bukan pendengaran kalian ya. Iya, iya. Ya itu pernah saya ketahui bahwa itu angsurannya tuh lancar. Berkat ngamen. Berkat ngamen. Jadil itu loh. Jadil. Jadil tahu kan? Seperti itu. Coba Mas kayak apa Jadil tuh? Bisa lihat Mungkin bentar. episode selanjutnya sih. Oh, Mas. iya. Mungkin itu bisa diterima ya solusi saya. Iya, iya. Baik. Iya. Terima kasih. Lanjut untuk Mbak ini. Kok ada halus ada karo Mbak ya? Oh, tuh. waktu ini entek bayarnya tambah. Yuk lanjut ya Mbak. Gimana apa Mbak kira-kira? Kuliah aja. Oh masih kuliah? Iya. Nggak lulus. Kata gue.
Jadi masih ngikutin prosesnya. Oke. Kalau butuh joki skripsi nanti Oh siap. ya, saya menerima. Insya Allah amanah Mbak. Oh bodoh. Masih kuliah di mana Mbak sekarang kuliah? Di Amikom Jogja. Amikom. Ada apa Mas? Ada apa ini? Ada apa-apa ya? Mantan. Oh, Mantan pernah. Gak usah dibahas. Oke lanjut. Masih kuliah semangat Mbak. Iya. Mungkin besok minggu depan lulus. Minggu depan. Semangat. Oke Mas, dari Mas Andi udah Mas Mbak Larsa. Ya. Lanjut Mas. Ora ada lali jenggo. Kalau untuk kesibukan sih sekarang tetap masih sama teman-teman Kotak Suara. Ada juga saya bekerja di salah satu perusahaan kecantikan Kecantikan. Mas make di up juga. Indonesia. Ya, Make up. iya salah satunya di situ. Terus kita juga sedikit berwira swasta. Mungkin ya ngamen-ngamen juga sih namanya teman-teman musik ya masih di dunia musik mungkin di sekitar situ aja. Oke. Ngamen lagi kan Mas? Oh ya. Iya kan ngamen Oh, semua ya, kan? sendiri sama juga ya. Iya. Hati-hati loh Cak. Tapi itu solusi yang saya saya buka rahasianya tadi tolong dijaga ya. Tapi boleh dicoba nanti Mas. Oh siap. Oke, siap. Itu ya. Untuk Mas Ucok. Oke. Bang lah. Bang Ucok. Saya kesibukannya masih main musik juga, masih ngamen. Nah kan, ngamen lagi. Ngamen lagi. Ngamen itu dalam artian bukan yang seperti itu karena itu istilahnya kami aja. Oh, Bukan ngamennya yang- dalam seni modern. Iya, ngamen dalam tanda petik. Oke. Kan nggak mungkin juga mas kita ngamen di hotel masa dodoki lawang. Oh, nggak mungkin. Enggak, makanya. Kecuali ada tragedi atau peristiwa yang harus didodok. Iya. Ya kan? Iya. Paham. Oke. Anda berpengalaman sekali ya. Pernah kan? Lihat di TV. Oh. Ya. Mungkin ini ada apa? Ya ada apa Pak? Di pandemi kayak gini, Kotak Suara masih berperan melawan mungkin tetap vibe menunjukkan gairahnya sebagai musikal gitu atau adem ayem juga si PPKM ikut PPKM gitu. Yang pasti di era PPKM ini kita tetap berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan protokol kesehatan. Oke, jelas itu. Iya, itu yang tetap harus selalu kita kedepankan, kehati-hatian dan tetap menjaga kesehatan walaupun dengan berbagai macam kesibukan kita tadi masing-masing. Mungkin tetap kita menjaga kesehatan dan prokes ya. Mungkin seperti itu. Minum untuk susu? tujuan kita. Mimi susu juga kadang ya ada dite. Kalau makan sayur Iya, nek tanggane do nyai. ya jangan lupain untuk makan 4 sehat 6 sempurna Mas. 6-nya tuh. Namanya Susu itu tadi. Susu tambahan sih Mas. Susu kambing kita. Masuk. Oke. Ya mungkin tetap dijaga imunnya ya Mas. Karena Limun. Itu limun. Mas, limun juga sehari-hari makan limun juga ya? Minum Enggak limun? Mas. Enggak juga. Nanti kalau kelebihan vitamin C nanti jadi kena avitaminosis saya. Oh, vitamin. paham ya? Paham. Itu udah luar kepala. Aku udah belajar dari dulu tentang vitamin Oh, itu sudah sangat menguasai sangat gitu ya. menguasai sampai ngelotok. Oke, untuk ini mungkin lebih menjurus ke Kotak Suara ya. Ini nggak umum sih ya. Ini konsepnya spesifik ke Kotak Suara itu. Kotak Suara itu ngarahnya tuh musiknya tuh mau kemana sih? Mau ke arah mana gitu kan? Bisa ke reggae atau dangdut mungkin, koplo, rodok. Mungkin bisa dijelasin. Kalau untuk musik Kotak Suara sendiri yang biasanya paling sering untuk utek-utek musiknya itu mungkin Mas Andi. Dia lebih banyak utek-utek musiknya Mas Andi. Mungkin dia bisa lebih menjelaskan tentang jazz kostra rock. Oke, saya paham banget. Bahasa seperti itu, dia membuat bahasa seperti itu. Iya. Kira-kira Apa seperti toh itu. Mas? Maksudnya. Kalau musik yang penting nak didengar aja dah. Itu aja lah. Maksudnya ya yang itu genre ini apa tuh?
Kalau di Genrenya delok ada nang YouTube iki apa genrene Mas? rock enak didengar. Rock enak didengar. Oke sih. Bisa Tapi kadang bisa pop juga. pop Melayu. rock lah ya. Melayu kadang bisa. Melayu pop rock. Kadang kita ada koplonya dikit kan? Ya. Pernah ya? Dia ada koplo-koplo dikit bisa. Besok coba request ada kendang. Oh, bisa ya? Bisa. Ada. Ada siapa yang bisa main Saya kendang? bisa. Oke. Saya bisa. Siap. Kendang. Kok kendang ketipung? Kok kendang lah ketipung? Kalau kendang kan gini kan. Kalau ketipung kan kayak gini. Iya, kualik. Ketipung. Saya insya Allah bisa lah dari channel. Bisa ya? Masukin ya? Bisa, langsung ya. Alternatif luar biasa. Alternatif pop rock. Ketipung. Ketipung. Dangdut koplo. Kalau semisal ada mengeluarkan genre baru koplo, rock koplo gitu, Kayaknya enak ya? heeh. Tapi pernah ada loh itu. Ya mungkin dari kotak suara bisa lebih mendalami lagi. Kalau dibuat kayak gitu enak orang gitu. Mbak Marsha kan mungkin suaranya bisa agak mendayu-dayu di akhir ada teman-teman dong. Mau ngopo to? Si sopo iki mau ngopo? Si Orang hubungannya kota suara. Untuk kan lumayan ya, ini mungkin udah berumur, mungkin setahun itu udah dianggap berumur ya untuk kota suara ya. Ngalamin 16 tahun lah umurnya kota suara. oh ya, tapi kan dalam 15 tahun kan hitungannya pending kan. Iya, pending. Karena sinyale lah. Hitungannya Nggih. HP ada. Cover Mas. Ngalamin zaman-zaman musik 90-an pas lagi naik-naiknya gitu. ngalamin. Ngalamin banget. Iya. Jadi ya Mereka udah tua kalau saya belum. Sama Iya. mungkin saya sama Saya ngalaminnya lihat dari Kalau saya Kurang, memang kurang. memang hidup di era itu saya di 90-an. ya, kita singkatnya dong. 90-an juga. Yang 90-an ada? ini. Saya tahu 90 lewat YouTube. Oh, ngalamin Mas. Iya, saya dulu udah bikin channel sendiri di YouTube. Padahal belum ada YouTube-nya. Masih berbentuk Masih Oh, dalam kan beliau tadi. Hidup lagi. Mas Limon dulu pernah main sama Nika Ardila belum? sepertinya pernah, cuman dalam angan-angan saya sih sebenarnya. Oke. Belum saya realisasikan. Kuwi jadinya masuknya ke overthinking, Mas. Overthinking. Iya. Boleh. Oke. Mungkin lanjut ya Mas, lanjut. Ya, boleh. boleh. Oh, boleh banget. Silakan. Alah padune. Mungkin zaman mana yang paling berkesan untuk kotak suara? Mungkin ada zaman moneter yang mungkin bisa mengambil arti dari moneter terus dimasukin ke kotak suara. Itu ide luar biasa. Iya. Ya, kreatif nggak saya? Kreatif banget. Kreatif sangat bagus sekali. cuma jawabnya puyeng nih. Mungkin konsepnya itu kebanyakan dari kotak suara tuh ambil dari zaman berapa gitu. Zaman berapa ya, ya? Kalau musiknya sih nggak ada sih. Enggak ada. Mungkin banyak Kita mix sih, Mas. Mix, iya. 90-an terus 90-an. Enggak. Jadi gini, misalkan ini suka mainnya seperti ini. Untuk seperti ini, Doni kan jadiin satu mix. Jadi kita gabungkan Kita beberapa kan kita masing-masing punya apa namanya? Referensi. Punya referensi masing-masing. Dengan era yang Mas sebutkan tadi kan. Ya. Nah, kita gabungin nih referensi kita, referensi teman-teman, kita satukan yang mana itu jadi kotak suara itu tadi, Mas. Oke. Dengan nuansa vokal Marsha kan Oke. gitu. Mbak Marsha bisa Mau- saya, Mbak. Mbak Marsha selalu bisa itu ya, itu loh. Contohnya kan kalau semisal ada konsep, Mbak Marsha bisa selalu masuk gitu kan. Jadi Suaranya. sebenarnya kotak suara ini lebih ke filosofinya ya. Kotak suara itu terdiri dari 4 sisi. 4 sisi player yang kita gambarkan sebagai 4 orang player, di mana di tengah-tengah kotak itu berada sebuah suara yang sangat bagus sekali yang keluar. Mbak Marsha Jadi ya? kotak suara itu sebenarnya 4.
4 sisi kotak 4 sisi kotak. yang terdapat suatu suara yang sangat indah sekali dari dalam. Oke. Jadi kira-kira filosofinya kayak mau kan hubung udah orang ngerti kan, kotak suara udah orang ngerti. Nah iki mau kemarin Aku mikir lah ya. aku suka untuk Google lagi ngomong kotak suara itu jadi filosofinya itu. Jadi Mikirnya suwe ya. dia itu dilindungi oleh 4 orang laki-laki, 4 empat orang laki, pangeran, ya. tadi toh. Dan di tengahnya dia digambarkan seperti mawar yang sedang bernyanyi. Api. Tepuk tangan saya. Keren banget sih. Tapi benar-benar filosofinya Iya. lagi bae itu. Iya. Dari tadi kita awal itu baru ini. Ya waktu kita muter-muter dia mikir. Nyari bahan. Dari bahan dia. Filosofi banget ya. Iya. Oke, Mas ya. mungkin gini Mas. Prediksi tren musik ke depan menurut Kotak Suara itu gimana? Maksudnya ya kayak gitu. Jadi menurut Marsha Coba ya. sekarang aku pengen Mbak Marsha yang jawab. Iya. Oh. Aku pengen Mbak Marsha kan bener-bener suaranya tuh kalau ngomong aja udah adem anyep gitu Mas. Udah digodok. Coba Mbak Bentar. mungkin gimana sih tren musik ke depan di Indonesia lah khususnya. Siapa yang mau jawab? Monggo. Lotreno. Oh ya, Lotreno. Mbak Marsha. Untuk tren musik Indonesia ke depannya sebenarnya bukan aku juga nentuin sih bakal gimana ke depannya karena selera musik orang berbeda-beda. Mungkin ada yang stuck dengan genre mereka seperti itu, ada juga yang berani kasih warna yang berbeda dengan mungkin mencampurkan selera mereka dengan apa mungkin lagi tren sekarang yang belum tentu semua orang bisa suka dengan itu. Jadi mungkin kalau genre kedepannya kayaknya itu tergantung tiap orangnya sih Mas yang bikin lagu dan dengan suasana seperti apa. Ya, tapi mungkin ada prediksi bakal prioritas tuh teman-teman yang benar-benar pemusik itu bakal membuat genre kayak apa kayak gimana gitu. Bisa nggak ya diprediksi mulai sekarang? Bisa sih. Bisa ya. Nah, itu apa ya? Larinya lebih ke kalau yang tak lihat ya, itu lebih ke simpel sih sekarang. Karena orang mungkin udah terlalu jenuh dengan musik yang distorsi song terus main nyoter udah. Mungkin sekarang lebih ke simpel aja, main petikan terus main loop, model musik yang apa ya, kalau istilahnya lofi sekarang. Ya melo tapi rak didengar gitu malah lebih nyenengnya gitu ya. Melonya sih enggak sih Mas, sebenarnya enggak. Oh, enggak. Melonya. Ya udah. Karena lagunya juga ada yang penyemangat walaupun Iya. walaupun melo loh Ya, secara musiknya. Nek di Lofi itu kan ya ada yang Lofi itu jedek Ya. tapi enak Mas. Ya itu beda-beda sih ya setiap pendengaran orang dia. Kemudian dari sisi Kotak Suara sendiri ya, tanggapannya gimana tentang musik indie, folk ya, musik indie folk, indie folk, Folk. indie folk di Indonesia sekarang keseluruhannya gimana tuh sekarang? Apa kabarnya gitu? Bagus sih Mas kalau yang folk kan sebenarnya kalau sejarahnya dari musik kedaerahan sebenarnya tuh. Jadi kayak zamannya Iwan Fals, Ebit G. Ade itu udah folk tuh. Cuma kita nggak nyadar aja karena sekarang kan anak-anak nyebutnya asal senja segala macam ngomongnya indie. Nah, Sedangkan indie sendiri itu definisinya sebenarnya karena mereka produksi sendiri, mereka Independen. pasarkan sendiri gitu loh, tanpa ada yang label besar. Mayor label itu. Makanya mereka independen, dari katanya independen. bukan karena musiknya indie, bukan? Bukan Itu- indie itu bukan musik. Iya, maksudnya nek temen-temen cah nom-nom saya kan ngertinya, wah ini musik indie. Iya, Ah, karena itu kita nyebutin ada post rock, ada garage, itu kan juga masuk indie. Tapi istilahnya kayak semacam kalau mereka nanti udah masuk ke industri yang dia ngomongin ke label besar, ya kita nggak bisa bilang lagi indie. Oh, gitu. Jadi memang salah persepsi juga ya. Ya, iya sebenarnya ya. Kalau folknya sendiri, Kalau folk tuh apa ya? Kalau yang tanah sekarang sih lebih
menekan trennya sih, karena orang-orang mungkin udah pada jenuh mungkin ya, pengen ya kita kerja di kantor atau ngerjain tugas kampus gitu, denger musik yang nggak ganggu, tau nggak sih, nggak ganggunya maksudnya kayak musik drum dengan beat yang cepat, kan nanti otaknya ke distract tuh, dia langsung ini cara mainnya gimana nih, pasti kepikirannya gitu. Sedangkan kalau musik-musik folk itu ya tenang aja gitu maksudnya, dari liriknya terus dari nuansa yang dia bikin kalem gitu ya. Oke, sip. Jawaban yang mungkin sangat saya bisa belajar dari situ sih, Iya. Mas. Mungkin teman-teman yang di luar sana bisa belajar banyak sih ya, dengan adanya tanya jawab lah dengan profesional indie lah ya. Iya. Oke. Untuk gini, aku tuh ya merasakan bahwa musik di Indonesia tuh perubahan dari dulu sampai sekarang tuh bener-bener signifikan. Dari segi dulu tuh musiknya katanya kelihatan jadul-jadul, enak, dan sekarang tuh ya mungkin dengan banyak kolaborasi. Tapi dalam pendengaran saya sendiri tuh kok ada yang beda itu apanya ya, Mas? Dari perubahan mungkin dari zaman Peter Pan yang lagu-lagunya bener-bener sampai sekarang pun masih enak, itu tuh apa yang mempengaruhi gitu? Paling ini sih soundnya. Enggak, jadi kalau untuk perbandingan, karena kan kebetulan kita dulu tahu mulai main di dunia musik yang itu kan dari tahun 2000 tuh, dari tahun 2000, dan benar-benar sangat merasakan sekali perbedaan lagu. Salah satu contoh di dunia industrinya saja, tahun 2000 dulu kita pernah bahkan untuk rekaman di Jakarta untuk mengejar sebuah mimpi tadi itu, kita sampai ke sana dan benar-benar kita rasakan gimana capeknya seperti itu. Dan ketika kita lahir kembali di tahun 2021 dengan era digital yang luar biasa seperti ini, itu sangat berbeda sekali. Sekarang orang kalau untuk menjadi suatu musik yang viral itu cukup membutuhkan ide kreativitas yang luar biasa yang tidak harus dipertontonkan di label sana. Jadi untuk saat ini mungkin lebih mudah, lebih gampang. Dan terus yang kedua, untuk musiknya juga, untuk alat-alat musiknya kecanggihannya itu luar biasa sekali. Kalau dulu zaman-zaman tahun 2000 itu orang main, misalnya main piano kayak putar zaman keyboard itu benar-benar yang harus nyari satu sekarang. Namun dengan kecanggihan teknologi sekarang, dengan hanya menjadi satu itu dia udah sangat, jadi udah menjadikan satu lagu yang full. Jadi teknologi dan teknologi dan zaman itu sangat mempengaruhi sekali dengan musik dari tahun 2000 yang benar-benar harus kental sekali. Dan sekarang mereka pasti lebih mensimpelkan, semua bisa digampangkan, semua disimpelkan. Makanya sekali untuk generasi musik tahun 2021 itu saya bilang sangat luar biasa sekali, karena memang dengan perkembangan teknologi itu tadi kan sangat membantu sekali, apalagi dengan era digital yang sekarang. Jadi untuk teman-teman semuanya benar-benar selalu belajar dan ikuti terus apa kata teknologi. Jangan pernah mau tertinggal dengan teknologi, karena teknologi itu yang akan nanti menguasai 10, 20 atau 30 tahun ke depan nanti. Oke. Kata mutiara yang keren. Mohon didengarkan ya untuk kaula-kaula muda di Indonesia dan mancanegara. Lawas banget. Dan ya mungkin yang saya dengarkan mungkin didengarkan sama teman-teman juga. Jadi itu benar-benar transisi musik zaman dulu. Ya itu kerasa banget sampai sekarang. Dan kenapa juga musik zaman dulu yang benar-benar musiknya jadul sekarang masih enak didengarkan. Nah, itu juga masih menjadi Mas. Ya, betul. Ada nggak mungkin kenapa sih kok bisa kayak gitu loh? Itu ada efeknya nggak sih, Mas? Ya pasti. Ya tadi kan kita bicara masalah teknologi, dan untuk mungkin di era tahun 2000 itu mungkin kayak kita Mas tadi bilang ya, tahun 95, tahun 2000 itu lagunya kok enak-enak ya. Lagunya enak-enak. Padahal baru didengar sekarang. Dan sekarang mereka untuk menghidupkan kembali kenangan-kenangan itu dengan kemasan yang baru. Contoh kayak misalnya lagu Nika Ardila tuh dulu kan dia identik dengan klasik rocknya dan lagu-lagu Nika Ardila. Ternyata sekarang cukup dengan satu gitar dan satu penyanyi yang mumpuni, dia telah membuat Nika Ardila yang baru. Jadi
kemasan yang baru itu telah mengindahkan sesuatu yang lama. Mungkin seperti itu. Mungkin di di zaman sekarang dengan kemasan baru. Iya. Tetapi masih dengan mungkin lagu-lagu zaman dulu semua itu bisa bagus. Bisa kita revisi lagi seperti itu. Keren sih. Oke. Lanjut untuk pendapat nih sekarang. Pendapat bagaimana sih doa atau harapan untuk teman-teman musik di Indonesia, terutama harapan dari Kotak Suara sendiri ke depan tuh mau gimana, dan untuk umumnya ke depan untuk musik Indonesia tuh enaknya tuh harus gimana? Mungkin siapa ya? Mas Limon mungkin Mas harapannya Limon, lebih ya. Dia lebih sering berdoa kan harapannya. Cita-cita Mas Limon kan cita-citanya mungkin lebih mulia. Mungkin seperti itu. Ya kalau harapan setiap insan seni ya, Iya. seniman apapun itu jenis kreativitasnya. Kalau di sini lebih dikhususkan di musik, harapannya pasti saat menelurkan sebuah karya, apapun itu karyanya, untuk saat ini mungkin cover atau karya orisinalnya, masterpiece-nya itu bisa diterima oleh masyarakat umum, bisa diterima, bisa semua usia, masuk ke ranah semua usia, baik anak kecil maupun orang dewasa bisa suka. Itu sudah sangat alhamdulillah sekali gitu. Itu salah satu bentuk apresiasinya. Itu saja sih kalau menurut saya tujuan kita sebagai seniman, seorang musisi. Tapi jelas pengen go internasional ya. Ya itu harapan. Ya. Kapan ya Mas? Insya Allah minggu depan. Minggu depan. Niatnya dulu dari Mas Limon ya punya tekad dulu ya. Bisa apapun itu pengen lah. Apa Mas Limon dulu yang go internasional? Insya Allah, amin. Amin. Kebetulan beliau sudah pernah go internasional kan yang Papua. Oh, internasional. Untuk Mas Andi sendiri harapan lah. Mungkin ya untuk Kotak Suara sendiri atau untuk musik Indonesia. Kalau untuk Kotak Suara ya harapannya tetap kreatif, tetap selalu produksi, nikmati proses, terus siap-siap untuk go internasional. Amin. Kita doakan ya teman-teman, tepuk tangan dulu. Internasional. Ya kalau nggak bisa minggu depan, bulan depan lah. Tanggal 2 ya. Ya tanggal 2 bisa. Kalau tiketnya habis tanggal 3 boleh. Oh, siap. Naik bis bisa nggak? Mungkin bis sekarang lagi PPKM. Oh, harus surat-surat tuh ya. Enggak juga sih. Padahal udah bawa surat Sopirnya tanah. lagi lagi pada bubuk. Oh, enggak itu. Garing. Kita lanjut belajar. Mbak siapa ya Mas? Iya, Mbak Masnya dari tadi ngelamunin aku. Iya. Apa sih? Iya. Kenapa sih tentang Liatin gelangmu terus dulu. banyak banget Mbak. Kamu lucu. Imut juga imut. Nanti gampang Mbak. Lanjut ini mesti Mbak Marcel sudah menggebu-gebu nih. Pengen aku sebagai vokalis. Pengen gimana tuh Kotak Suara ke depan gitu loh. Yang pasti Yang pasti aja. Aku juga nggak mau yang harapan. pasti untuk Halus. apa yang kita keluarkan nanti, entah itu karya, semoga dapat mendapat respon positif di luar sana dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Misal kita jadi penyemangat mereka, bikin lagu yang bisa bikin mereka semangat lagi, atau menemani mereka waktu lagi sedih. Tapi jangan sedih lah. Ya, jangan sedih lah. Tapi kalau bisa ya. Bisa nemenin mereka ya pasti. Tapi kalau bisa ya ada yang sedih lah. Iyalah, ada sedih lah. Maksudnya Lagu nggak ada yang sedih nggak lagu. Enggak lah. Iya. Ya menikmati kamu aja kalau lagu sedih. Boleh. Aku juga kalau sedih itu biasanya seminggu 3 kali. Iya. Muka Andanya nyengit sekali. Kalau untuk musik Indonesia, maksudnya harapan itu ini gimana Mbak? Yang pas semoga musik Indonesia semakin ke depan juga Bisa mendunia. bisa mendunia yang pasti. Bareng-bareng go internasional itu kan lebih asik juga ya. Iya. Jadi satu panggung gitu Asik 5 kan? band langsung. Keren kan? Keren banget. Jadi band pembuka kita GNR kan? Ya. Keren sih. Jadi bisa membuka
membuka jalan untuk musisi Indonesia untuk go internasional lebih mudah lagi. Amin. Tepuk tangan dong. Semoga teman-teman juga mendoakan di rumah ya. Amin. Oke, untuk jenengan Mas, gimana itu? Harapan ini dan benar-benar doa. Oh iya. Dan mungkin penonton tuh selalu mengaminkan doa kita. Amin. Amin. Yuk. Ya. Iya. Udah. Doanya monggo silakan. Lanjut terus. Sampai mungkin tuh. Kalau doa dan harapan mungkin tadi udah teman-teman bilang semua ya. Tapi untuk dalam jangka waktu dekat ini saya selalu berharap, saya selalu berdoa ya Allah banyakin iklan YouTube-nya Kotak Suara. Amin. Cuman untuk jangka pendeknya mungkin yang ada di benak saya ya itu tadi. Paling mudah-mudahan cepat banyak iklannya jangan berhenti atau kalau Kotak Suara nanti bayaran masih bayaran toh. Amin. Alhamdulillah, doa yang bagus untuk saya juga. Umroh Terima baru. kasih. Ya. Umroh baru. Iya, jadi uangnya itu untuk naik haji loh ya. Umroh Jangan bareng. lupa umroh bareng. Boleh nggak sih kita sambil main musik gitu pas umroh? Oke Pak, Gus. Wah. Kita menghibur Iya. saat perjalanan. Betul. Boleh. Gitu, Mas. Perjalanan bisa. Kudunya sholawatan. Iya. Banyak zikir, jangan Zikir. gitaran. Kenapa saya tanya begitu? Oke, ada untuk Mas Ucok sendiri Bang, pasti Bang. Bang Ucok pasti punya harapan dan doa benar-benar yang sangat menjiwai lah pasti. Kalau secara pribadi ya untuk Kotak Suara sendiri sih lebih ke apa ya? Kalau untuk kesininya saya cuma bisa menghibur aja sih, karena sekarang kan juga masa lagi PPKM kayak gini segala macam, permusikan juga lagi nggak jelas ya ini. Ya mungkin ini kami bisa jadi salah satu referensi untuk menghibur diri di rumah maksudnya. Di rumah siapa Mas? Di rumah Mantap. Rumah tetangga di siapa Cok? Oke. Kalau yang untuk musik Indonesia, Indonesia. ini lebih apa ya? Lebih maju lagi aja sih. Karena menurutku tadi balik yang titik tolak musik itu kalau saya bilang tuh berhenti di tahun 90-an. Saya bilang itu. Kenapa Mas? Setelah 90-an ke atas, itu musiknya mereka cuma mendaur ulang dari segala macamnya, cuma mereka lebih kreatif dari sound, dari isian, dari digitalnya tadi gitu. Jadi kalau menurutku lebih bener sih tadi kayak Mas Doni bilang, lebih ya kita harus terima digital, itu harus terima, jangan malah bodo amat sama teknologi ya betul. Nanti Kalau hasilnya maju, malah apa Mas? Nek kita malah menghiraukan teknologi, malah kita diinjak-injak sama teknologi. Pasti kita akan tertelan dengan zaman ya. Kalau kata puitis bilang, tinggalkan digital dan kau akan digilas oleh zaman. Benar. Oke, gitu. Atau ada doa yang paling mengena? Kan apa ya? Semoga musisi bisa berkarya lagi aja deh. Oh ya, Itu yang paling penting tuh sekarang, maksud aku. walaupun bisa berkarya cuman dengan berbagai macam kesulitan ya. Berkaryanya kan lebih ke yang mereka recording, akhirnya mereka bisa off air, bisa pentas-pentas. Panggung dibuka lagi. Panggung. Nah, Ya itu. Terus penonton bisa nonton lagi Iya. atau Jangan lupa vaksin. Nah, itu. jangan lupa vaksin. Oke ya, juga benar. Teman-teman udah vaksin semua ya pasti. Pasti, Oke. ya. Mas Limur udah 70 kali vaksin. Mungkin harapan untuk tenaga medis seperti itu sih. Sayanya ya. Semoga Mas Limun vaksinnya setahun 10 kali lah kayak gitu. Alhamdulillah bisa kalau bisa ya. Saya nggak masalah sih. Imun saya lah tambah kuat gitu kan. Imun. Makanya namanya Limun. karena banyak vitamin C, cimun. Oh, enak Mas Cimun aja panggilannya. Iya. Kamu dia juga makanya timun. Oke, bagus. Mungkin Kalau menurut Anda sendiri gimana? Iya. tentang apa dulu? Tadi yang terakhir tadi Harapannya untuk musik Indonesia. Oke. Untuk Kotak Suara dan Dan untuk musik- host Indonesia ke depan bagusnya gimana harapannya? Oke. Mungkin untuk Kotak Suara sendiri ya. Ya. Aku pengen benar-benar berdoa untuk Kotak Suara semoga menjadi band Indonesia mancanegara internasional yang punya
nama dan bisa mengharumkan bangsa Indonesia. Amin. Dan bisa membantu perekonomian masyarakat Indonesia. Amin. Amin. Kami dulu, perekonomian kami dulu. Oh iya, khususnya perekonomian. Iya. Dari situ baru sodakoh. Jelas Iya. sekali. Kalau sudah diniati sodakoh seperti itu, aku yakin kotak suara pasti lancar. Amin. Amin. Merdeka. Ya. Omong-omong Anda udah subscribe belum? Yo. Sudah. Oh iya. Sudah subscribe belum? Ngomong tentang ini kan Iya, subscribe. subscribe. Apa ya? Label di YouTube dari kotak suara biar bisa. Channelnya. Tinggal ketik aja kotak suara cover keluar tuh langsung. Kotak suara cover. Langsung otomatis Ya, dan di situ biasanya keluarnya kotak suara cover. pemilu. Kalau cuma Kalau kotak suara. kotak suara toh, tadi harus pakai cover ya. Harus pakai cover ya teman-teman, harus pakai cover, jangan kotak suara. Oke, paham Anda? Iya. Oke, baik. Kemudian mungkin ya kok kemudian mungkin sih doa semoga terijabah lah ya. Amin. Oh, tadi doa bersama. Nggak ada ustadznya. Ya, dan terima kasih karena benar-benar momen kali ini semoga bisa terulang kembali, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Dan teman-teman kotak suara diberi kesehatan, diberi kelancaran, semoga semakin jaya bersama Musik Indonesia. Indonesia. Jayalah musik Indonesia. Ya, gitu. iPop. Teman-teman Indonesia. dari kotak suara saya ucapkan terima kasih atas waktunya, terima kasih atas sukacitanya, doa-doanya untuk musik Indonesia juga. Terima kasih Mas Cimun. Ya. Karena vitamin C. Ya. Karena vitamin B. Bimun. Vitamin D. Bimun. Terima kasih untuk Mas Andi. Ya, sama-sama. Terima kasih untuk Mbak. Makasih ya. Iya, makasih ya Mbak. Kaliannya beda tuh. Mas saya masuk hati banget tuh. Lanjut, terima kasih untuk Mas Andi. Doni. Mas Doni maksud saya. Iya. Mas Doni Tata. Mas Doni terima kasih untuk Bang Ucok. Aku pengen benar-benar ke depan kita bisa ngobrol lagi ya. Ya, Kita ngobrol lebih jauh tentang musik Indonesia, perkembangan musik Indonesia dan Perekonomian juga ya. Oke. Dan aku pengen juga menjadi host kembali. Ya. Semoga kita berperan lagi. Iya. Jangan lupa kita ntar lagi mau ngeluarin single loh. Oke. Iya. Teman-teman harus tahu dong, iya kan? Iya dong. dong. Yang tadi secuplik tadi loh di depan. Aku pengen teman-teman ya tunjukin dong gairahnya untuk musik satu bait atau mungkin satu album juga Satu bisa. meter. Tunjukin dong di sini. Untuk closing dari kita, Boleh. closing statementnya dari teman-teman. Iya. Kotak suara Mas Cimun di sana diam aja. Pas tetap ya. Pegang kita, pegang. Terus disawer ya Mas ya. Lanjut. Boleh lah. Oke. Tepuk tangan dulu ya. Ya. Mbak Mars ya. Iya. Nyanyi dong ya. Silakan. Iya. Masuk. Pictures of the old past coming full and over. Distortion of I never want to lose you. But you kurang apa tuh? Sing nyanyi iki coba. Mas Cimun. Nyanyi coba. Terima kasih. Namanya Mas? Doni. Ya. Vitamin C jadi Cimun. Codi.
Oke, mungkin terima kasih kembali. Terima kasih kembali. Terima kasih banyak pokoknya teman-teman. Semoga lekas sembuh Indonesia. Amin. Lekas sembuh negara kita. Amin. Semoga kita kembali bisa naik panggung. Merdeka. Ya. Semangat. Yo. Semoga proyek terbaru dari Kotak Suara langsung laris. Amin. Jutaan kaset. Amin. Jutaan CD. Amin. Jutaan viewer. Amin. Terus saya ngeres ramain Kaset Tadi bakal kaset saya ingin apa? bacakan ya kan. Apa? Ora digital kok. Subscribe, comment, and like. Oke. Atau request boleh. Request nanti di Request lewat komen YouTube. atau request lewat saya, nanti saya salamin ke teman-teman. Oke. Ya, gitu aja. Terima kasih. Kita kembali besok ke Tripods bersama teman-teman tamu yang legendaris selanjutnya. Kita tunggu. Oke, terima kasih dan see you next time.